Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya mau bercerita tentang salah seorang yang saya kenal. Dia pada waktu masih sangat muda selesai sekolah, bekerja di sebuah perusahaan. Dia berangkat pagi, pulang sore, sudah lelah. Setiap hari. Kalau Sabtu libur, dia istirahat. Minggu dia beribadah. Senin mulai lagi. Dan seperti itu setiap hari. Beberapa tahun. Sampai suatu hari dia berpikir, bagaimana ya hidup saya ini? Kenapa hidup saya habis setiap hari untuk pergi bekerja dan pulang sudah lelah? Apakah hidup saya akan seperti itu terus bertahun-tahun? Dan apakah hidup hanya seperti itu? Bukankah nanti saya juga harus istirahat, pensiun, menjadi tua dan sebagainya? Mengapa hidup saya hanya berisi seperti ini? Sampai suatu hari dia tidak tahan lagi. Dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tahan lagi. Tapi saya tidak tahu mesti harus bagaimana. Tuhan tolong saya. Dan akhirnya tergerak di dalam hatinya. Dan kemudian dia mengambil keputusan. Dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau hidup untuk menolong orang saja. Kalau saya hidup menolong orang saja, tidak bisa hidup, yang salah Tuhan. Karena ada orang lain yang berbuat jahat saja bisa hidup. Kenapa saya mau berbuat baik dan menolong orang saja tidak bisa hidup? Maka tanpa modal, tanpa tahu mau bagaimana dia punya niat itu. Maka di setiap peristiwa yang membutuhkan pertolongan, apakah ada bencana Gunung Merapi meletus, atau tsunami, atau banjir bandang, atau apapun juga yang membutuhkan pertolongan, dia selalu ada. Dia tidak pikir apa-apa, dia menolong saja. Diberi makan, bersyukur. Tidak diberi makan, dia berusaha dengan rendah hati meminta. Hanya untuk makan. Dan kemudian dia terus selalu ada. Di setiap bencana dia selalu ada. Dan dia senang menjalani hidup itu. Dan akhirnya dia menemukan bahwa dia bisa hidup dengan menolong orang. Kesulitannya ketika dia membantu sebuah lembaga besar untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan karena bencana. Seringkali para sukarelawan ditanyain, mengisi formulir, pekerjaannya apa? Dan dia bingung, occupation, apa itu occupation? Apa itu pekerjaan? Karena dia tidak pernah bekerja. Pekerjaannya ya menolong orang itu. Hidupnya ya menolong orang itu. Bekerjanya ya menolong orang itu. Dan dia bahagia dengan itu. Maka seringkali ketika dia harus mengisi form, dia akan tulis hard worker, hard hati, bukan hard keras, bukan pekerja keras, tetapi pekerja hati. Dia menciptakan sendiri istilah tentang hidupnya, tentang pekerjaannya. Karena bagi dia yang penting hidup dan menolong orang, bukan hidup dan bekerja. Hidup tidak untuk bekerja, menurut dia. Dan luar biasa, dia bekerja, dia menolong orang selalu, seluruh hidupnya menolong orang. Tuhan menyediakan segala-galanya. Dia bisa makan, dia bisa mendapatkan biaya untuk hidup, entah bagaimana. Pokoknya dia menolong orang saja. Dan juga ketemu pasangan yang mempunyai semangat yang sama. Akhirnya mereka berbahagia, saling mencintai, lalu menikah. Dan tetap menolong orang. Lihat betapa ajaibnya kehidupan ini. Yang mau saya sampaikan adalah kehidupan ini luar biasa. Berbagai macam cara bisa kita pilih untuk hidup dan mengartikan hidup kita.
Kita tidak harus hidup dengan cara tertentu. Tidak. Kalau kita tidak cocok, kita bisa memilih cara hidup yang kita sendiri mau, yang sungguh hidup yang kita inginkan. Karena hidup itu begitu berarti. Saya tidak mau mengkritik gaya hidup yang lain, tidak. Tetapi saya menceritakan bahwa ada begitu banyak cara hidup. Saya justru terinspirasi dengan gaya hidup sahabat yang saya kenal ini. Saya kemudian ingat peristiwa di dalam Injil. Ada 4 orang yang menggotong sahabatnya, saudaranya yang sakit lumpuh. Dan kemudian karena tidak bisa bertemu dengan Yesus langsung, dia naik ke atap, kemudian melubangi atap dan menurunkan orang yang lumpuh yang mereka gotong itu di hadapan Yesus. Dan Yesus mengatakan, "Bangkitlah, angkatlah tilammu, dosamu sudah diampuni." Tetapi penginjil mengatakan, Yesus melihat iman mereka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu artinya apa? Artinya bahwa yang dilihat bukan hanya iman yang sakit, yang lumpuh itu, tetapi iman yang menggotong yang sakit lumpuh itu juga. Dan menurut saya, 4 orang ini jarang direfleksikan, jarang direnungkan. Dan bagi saya, 4 orang yang menolong sahabatnya yang lumpuh ini, seperti sahabat yang saya kenal itu. Itulah hidup mereka, tampil sebagai penolong bagi saudaranya. Dan itu berarti, dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Maka kalau Anda yang mempunyai kesulitan apapun dalam kehidupan ini, cobalah mengikuti spiritualitas orang-orang yang menggotong orang lumpuh itu, yaitu hidup untuk menolong. Bukan berarti mau hidup seperti itu sepenuhnya hanya menolong saja seperti sahabat saya itu. Kalau memang itu panggilan Anda, silahkan. Tetapi kalau Anda lagi muyek, lagi pusing, lagi tidak tahu mesti harus buat apa, tidak bisa melakukan apapun juga, cobalah belajar. Ada satu hal yang bisa Anda lakukan, yaitu menolong orang. Mengganti pikiran yang sedang muyek, mengganti keputusasaan yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kadang memang kita tidak tahu mesti harus buat apa. Ada satu hal yang bisa Anda buat, menolong orang. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri pernah mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Dan menurut saya, sahabat saya yang memutuskan bekerja untuk menolong orang saja, dia sudah menemukan kerajaan Allahnya, yaitu menolong orang. Dan kemudian semuanya ditambahkan oleh Tuhan. Tetapi itu bagi kita yang sudah bisa menemukan kehidupan kita sendiri, menolong orang juga sangat penting. Apalagi ketika kita mengalami kesulitan besar, mengalami kejatuhan yang membuat kita lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lakukan sesuatu, menolong orang dengan tulus. Nanti biar Tuhan yang menolong kita. Saya sendiri merenungkan hidup sebagai seorang imam. Saya pikir-pikir hidupnya ya cuma menolong orang itu. Ada orang datang, diterima, bercerita, konsultasi, diterima. Orang mau menikah, diterima, diurusin. Orang sakit, minta doa, didoakan. Banyak orang ingin merayakan Ekaristi untuk bertemu dengan Tuhan, dirayakan. Seluruh hidupnya adalah untuk menolong. Dan ternyata tidak perlu memikirkan tentang uang, tentang persaudaraan, tentang hidup, tentang keluarga, tentang makanan, tidak perlu. Dan bisa hidup. Dan bersyukur bahwa Tuhan berkenan memperhitungkannya sebagai sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan bertindak menyelesaikan sisanya. Maka menolong orang itu sangat penting dan bisa menyembuhkan, bahkan bisa mendatangkan berkat. Bahkan bisa menjadi gaya hidup yang menggembirakan, yang menyenangkan. Karena itu, jangan pernah menyerah.
Jangan pernah mengatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa, Romo. Jangan. Selalu ada yang bisa kita buat, yaitu menolong orang. Tetapi itu berarti mengalihkan perhatian, lari dari persoalan, Romo. Kalau sedang menghadapi persoalan besar, tidak bisa buat apa-apa, malah menolong orang. Salahnya apa? Toh kita tidak bisa buat apa-apa. Daripada putus asa, tidak bisa buat apa-apa, menyerah, lebih baik menolong orang, toh. Dan ternyata itu berkenan, diperhitungkan oleh Tuhan. Maka jangan pernah menyerah. Bahkan kalau perlu, belajar spiritualitas yang diam-diam dilakukan oleh para penolong yang menggotong sahabatnya yang lumpuh itu. Kita bisa menjadi penolong-penolong yang diam, malaikat-malaikat yang tak bersuara, yang terus-menerus melakukan pekerjaannya, menolong, melayani. Dan berbahagialah, karena Anda begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care, never give up, because you are loved. Tuhan memberkati.